Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko. Hari ini kembali lagi aku mau nge-review salah satu drama Korea yang lagi populer banget saat ini, yaitu Forecasting Love and Weather. Nah, di awal kemunculannya aku langsung tertarik sama drama Korea yang satu ini karena tema yang diambil di drama Korea ini adalah tentang kehidupan orang-orang yang bekerja di BMKG. Jadi lagi-lagi aku nggak bosen untuk bilang bahwa salah satu hal yang aku suka dari nonton drama Korea adalah karena tema mereka itu yang variatif banget. Seperti di video aku yang sebelumnya, yaitu yang review tentang drama Korea 2521, itu kan bercerita tentang atlet anggar. Nah, sementara yang sekarang adalah tentang orang-orang yang bekerja di dunia BMKG. Jadi kebayanglah ya bakalan menarik. Apalagi para pemeran yang ada di drama Korea ini juga bukan orang baru dan udah punya banyak fans, dan mereka juga memerankan peran-peran yang menyegarkan karena berbeda dengan apa yang mereka perankan di drama Korea sebelumnya. Jadi drama Korea Forecasting Love and Weather ini diperankan oleh Song Kang sebagai Lee Si-woo, terus ada Park Min Young sebagai Ji Ha-kyung, ada Yoon Park sebagai Han Ki-jun, dan juga Yura sebagai Che Yu-jin. Nah, selain latar belakang cerita, yaitu tentang BMKG yang menarik, tapi di drama Korea Forecasting Love and Weather ini, kisah romansnya pun nggak kalah menarik. Soalnya, di sini diceritakan bahwa si Ji Ha-kyung sama si Han Ki-jun ini tuh sebenarnya udah pacaran selama 10 tahun, dan mereka itu tuh bentar lagi udah mau nikah gitu. Tapi di tengah persiapan untuk menuju pernikahan mereka, ternyata si Ji Ha-kyung mendapati si Han Ki-jun ini tuh berselingkuh dengan Che Yu-jin yang juga adalah pacarnya si Lee Si-woo. Jadi kebayanglah ya, dari premisnya aja udah menarik dan kebayang bakalan banyak konflik, apalagi mereka itu bekerja di kantor yang sama meskipun di divisi yang berbeda. Jadi pasti susah move on, dan untuk lebih lanjutnya ntar bakalan aku ceritain. Tapi sebelumnya, karena ini lagi ngomongin cuaca, aku juga sekalian aja mau ngasih informasi buat kamu yang mungkin lagi nyari satu produk yang bisa membantu mengembalikan kesehatan kulit kamu yang bermasalah akibat paparan sinar matahari, sinar UV, dan juga gaya hidup yang gak sehat. Nah, kalau misalkan kamu punya gaya hidup yang begadang terus makan makanannya nggak sehat, dan sering terpapar sinar matahari maupun polusi, aku mau ngenalin produk yang juga aku pakai, karena sebenarnya aku juga punya permasalahan yang sama, yaitu 2 serum yang baru dikeluarin sama Scarlett, yang kandungannya banyak dicari sama orang-orang saat ini. Yang pertama ada ini, Niacinamide 5% Beta Glucan 7 Phyto Extract Serum. Dan yang kedua adalah Scarlett ngeluarin jeng retinol. Wah, kenapa aku excited banget? Soalnya 2 serum ini tuh punya kandungan yang emang banyak dicari orang saat ini karena dianggap efektif untuk mencerahkan kulit dan juga mengatasi tanda-tanda penuaan. Nah, kalau misalkan kamu bingung karena ini ada 2 serum, aku bakalan jelasin satu persatu ya. Yang pertama adalah serum yang ungu ini. Seperti namanya, dia juga punya kandungan niacinamide 5%, terus juga beta glucan, 7 phyto extract, dan juga ada allantoin-nya. Yang manfaatnya itu tuh banyak banget. Jadi dia itu tuh selain bisa mencerahkan kulit, juga bisa melindungi kulit dari paparan radikal bebas, dan juga punya manfaat yang dicari-cari orang saat ini, yaitu untuk menjaga dan memperkuat skin barrier kita. Makanya yang si serum niacinamide ini tuh cocok buat orang-orang yang kulitnya kusam, terus kering, terus yang punya tanda-tanda penuaan, dan juga punya noda-noda hitam bekas jerawat gitu. Nah, untuk serum yang niacinamide ini bisa digunakan oleh orang-orang yang udah 13 tahun ke atas ya, dan masih aman digunakan setiap hari di pagi dan malam hari. Nah, meskipun ini teksturnya lumayan thick gitu, tapi kalau aku pribadi sih tetap nyaman-nyaman aja karena dia itu tuh pasti aplikasikan nggak lengket dan juga cepet meresap di kulit gitu. Jadi meskipun dipakainya di pagi hari, kalau aku sih masih nyaman-nyaman aja ya pakai yang niacinamide ini. Dan setelah aku pakai sekitar 2 mingguan ini, aku ngerasain manfaatnya sih. Pas bangun tidur itu tuh kulit jadi kerasa lebih cerah gitu. Meskipun misalnya malamnya aku begadang, tapi pas bangun itu tuh kulitnya nggak kelihatan terlalu capek gitu, malah kelihatan seger-seger aja, dan juga kayak jadi kenceng gitu sih kalau yang aku rasain. Apalagi aku juga pakai yang retinolnya ini. Kalau retinol ini sebenarnya banyak dicari orang-orang karena dipercaya sebagai serum yang ampuh untuk mencegah tanda-tanda penuaan gitu, dan cocok buat orang-orang yang udah ngerasa kayak kulitnya kendur, terus kayak berkerut, kering, kasar, dan juga misalkan udah ada flek hitamnya. Nah, sebenarnya si retinol ini tuh udah populer banget, tapi kalau misalkan kamu belum tahu, jadi retinol ini tuh sebenarnya adalah turunan dari vitamin A yang merupakan salah satu sumber antioksidan. Makanya belakangan ini si retinol ini tuh jadi salah satu
kandungan yang paling dicari banget sih. Dan aku juga seneng akhirnya Scarlett ngeluarin retinol dari sekian banyak serum yang mereka punya. Soalnya salah satu concern aku adalah sebenarnya aku itu emang udah ngerasa ada tanda-tanda flek hitam gitu di kulit aku. Sebenarnya awalnya itu kurang nyadar karena masih ngerasa ya masih muda lah ya. Ternyata kalau dipikir-pikir udah 27 gitu tahun ini. Jadi wajar aja untuk aku udah membutuhkan retinol ini. Soalnya si retinol ini juga sebenarnya disarankan untuk dipakainya itu tuh dari 25 tahunan lah ya ke atas. Karena di usia-usia itu tuh memang biasanya udah muncul tanda-tanda penuaan gitu. Meskipun tentu jangan mengharapkan hasil yang instan karena aku aja ini udah 2 mingguan pakai, tapi si flek hitamnya tentu tidak langsung hilang gitu, tapi aku tetap ngerasain ada perubahannya setelah aku pakai si retinol dari Scarlett ini. Meskipun lucunya adalah jadi aku kan pakai retinol Scarlett ini tuh tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan noda-noda hitam gitu. Nah, meskipun emang ada sedikit perubahan di noda-noda itu, jadi ada perkembangan ke arah yang lebih baik, tapi setelah aku pakai justru aku mendapatkan manfaat lain dari pakai retinol ini karena aku ngerasa garis-garis halus di sekitar kening aku itu tuh berkurang gitu. Jadi aku itu bukan tipe orang yang tahan sama sinar matahari, jadi suka ngerut gini. Otomatis di sini kan bakalan ada kerutan. Nah, ternyata pas aku pakai si retinol dari Scarlett ini, pas bangun tidur itu tuh aku ngerasa bahwa si garis halusnya itu tuh berkurang gitu. Meskipun nggak sepenuhnya hilang ya, karena ya itu tadi harus ulet gitu selalu dipakai. Tapi hati-hati juga buat yang baru pakai retinol, jangan pakai tiap hari karena ini kandungannya emang lumayan cukup keras gitu ya. Soalnya kan manfaatnya juga ekstra. Jadi dipakainya itu tuh 2-3 kali aja seminggu dan dipakainya cuman di malam hari untuk usia yang 20 tahunan ke atas lah ya. Jadi kalau yang masih muda-muda mah belum perlu sih menurut aku. Dan juga kalau si retinol ini tidak disarankan dipakai oleh ibu hamil dan juga menyusui. Jadi pokoknya skincare apapun itu sebelum kita pakai harus banyak baca-baca dulu tentang kandungannya. Tapi yang pasti setelah aku pakai 2 serum ini menurut aku yaitu ada perubahan di kulit aku karena garis-garis halus aku jadi tersamarkan. Terus aku ngerasa kulitnya jadi lebih kencang apalagi pas bangun tidur. Dan meskipun aku tetap begadang, cuman pas bangun itu tuh kulitnya jadi terlihat lebih segar dan lebih cerah gitu. Jadi aku sih bakalan tetap ngelanjutin untuk pakai yang retinol dan niacinamide dari Scarlett ini. Nah, terus yang spesial dari 2 serum ini adalah mereka berdua launchingnya itu tuh eksklusif di Paris yang juga sempat menghebohkan. Dan kalau sekarang ini keduanya ini tuh udah bisa dibeli di official store Scarlett di Shopee. Nah, kalau misalkan kamu mau produk yang asli, ntar bakalan aku cantumin aja link di description box. Nah, setelah barusan aku ngebahas skincare yang mungkin kamu butuhkan karena kondisi kulit kamu yang udah nggak baik akibat cuaca yang nggak sehat, sekarang mari kita lanjutkan review drama Korea Forecasting Love and Weather. Jadi melalui drama ini kita juga sekalian bisa belajar tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di BMKG, bagaimana dunia kerja mereka, apa aja tantangan-tantangannya, dan bagaimana pengaruh satu perakiraan cuaca terhadap kehidupan orang-orang di Korea di banyak sektor gitu. Kalau kita orang Indonesia biasanya kan mungkin ngelihat perakiraan cuaca itu tuh kalau kita lagi ngerasa panas aja ya, atau ngerasa dingin gitu, kita pengen lihat suhunya berapa. Tapi buat orang-orang di negara 4 musim termasuk di Korea juga, si perakiraan cuaca ini tuh ternyata berdampak besar banget buat kehidupan mereka, mulai dari hal yang sederhana misalkan harus bawa payung atau enggak, sampai ke laju perekonomian di negara tersebut gitu. Jadi seru banget sih nontonnya karena kita bisa ngelihat bagaimana peran BMKG yang begitu besar terhadap kehidupan orang-orang Korea gitu. Meskipun emang banyak istilah-istilah dalam dunia perakiraan cuaca ini yang mungkin orang awam nggak mengerti, tapi menurut aku tetap masih bisa diikutin sih dramanya, soalnya gaya penceritaannya yang emang dibikin ringan gitu. Nah, terus karena kisah percintaannya juga selalu dikaitkan dengan cuaca, karena mereka juga kan semuanya ceritanya tentang orang-orang yang emang concern sama perakiraan cuaca. Jadi scene-scene cuaca itu tuh terkesan romantis gitu. Ini tuh ngingetin aku juga sama series Anne with an E, yang dia itu tuh kan kayak meromantisasi hidup gitu ya. Nah, ini juga sama kayak gitu, cuman ini lebih difokuskan ke tentang cuaca gitu. Dan drama Korea ini tentunya cocok buat kamu yang mungkin suka drama Korea yang berlatar belakang tentang kehidupan perkantoran gitu. Apalagi di sini juga ada konflik-konflik yang berhubungan tentang pekerjaan, tentang relasi antara laki-laki dan perempuan ketika si perempuannya ini tuh lebih sukses gitu, bakalan kayak gimana. Dan karakter si cowok yang menghadapi si perempuan yang lebih sukses ini tuh dibikin beragam sih. Jadi ada yang insecure, ada juga yang tetap percaya diri gitu, meskipun dia jabatannya lebih bawah dibanding si cewek ini. Selain itu juga tentunya disinggung tentang budaya senioritas di Korea, dan yang juga terhighlight dari drama Korea ini adalah tentang kehidupan asmara dengan
dengan orang satu kantor. Di sana kita bisa ngelihat bagaimana tantangan-tantangannya atau hal-hal mendebarkan apa yang cuma bisa dirasakan oleh mereka yang emang pacaran sama teman sekantor gitu. Nah terus kalau dari segi acting, tadi kan di awal aku bilang bahwa acting pemeran di drama Korea ini tuh menyegarkan karena berbeda dengan apa yang biasa mereka perankan di drama Korea sebelumnya gitu. Cuman kalau untuk Park Min Young sendiri menurut aku nggak terlalu beda jauh sama apa yang dia perankan di drama-drama Korea sebelumnya. Apalagi dia kan punya julukan Queen of Office Romance gitu ya. Jadi nggak heran kalau di drama Korea ini pun tetap cocok banget karakternya dia perankan dan sama-sama memukau dengan apa yang dia perankan di drama Korea sebelumnya yang berhubungan dengan perkantoran gitu. Cuman acting yang menyegarkan yang bisa kita lihat di drama Korea ini adalah actingnya Song Kang yang di drama Korea ini berperan sebagai orang yang ceria, terus energik, terus to the point juga. Ini beda banget sama Song Kang yang kita lihat di drama Korea Nevertheless yang menurut aku itu leles banget. Jadi aku pribadi suka banget sih sama karakternya Song Kang di drama Korea ini. Apalagi karakter dia yang belak-belakan itu tuh membawa drama Koreanya memiliki alur yang gak bertele-tele. Soalnya karena dia to the point, jadi ya udah dia itu bisa dengan mudah mengutarakan pikirannya sehingga pastinya berdampak pada perubahan situasi dan juga cerita yang berjalan lebih cepat gitu karena ketegasan dia. Jadi aku suka sih sama karakternya di sini. Dan selain itu juga memang drama Korea Forecasting Love and Weather ini tuh dari awal-awal episode juga menurut aku udah menarik banget karena diawali dengan kisah cinta yang menyebalkan gitu, yaitu tentang perselingkuhan tadi. Jadi penonton itu tuh ikut dibawa merasakan apa yang si Ji Hak Yong rasakan gitu, mulai dari patah hati, terus juga pengen balas dendam, terus juga ketika dia mulai jatuh cinta sama orang lain, tapi tidak semulus kalau dia tidak memiliki masa lalu yang seperti itu gitu. Jadi di sini tuh ada momen-momen si penonton itu pengen si Hak Yong jadian sama orang lain dan ternyata nggak butuh waktu lama untuk penonton terpuaskan dan malah dikasih bonus bahwa cara si Ji Hak Yong memulai hubungan baru itu tuh dengan cara yang tidak biasa gitu. Nanti kamu lihat sendiri seperti apa keseruannya. Terus hal lain yang juga bikin seru adalah tentang kehidupan teman-teman sekantor yang juga ngasih warna terhadap drama Korea Forecasting Love and Weather ini. Meskipun tentunya nggak terlalu banyak diceritakan kehidupan mereka, cuman tetap seru untuk ditonton dan bahkan mendalam di beberapa bagian gitu. Jadi kita nggak cuma fokus sama kehidupan mereka berempat, tapi juga kehidupan orang-orang lain yang ada di sekitar mereka yang juga nggak kalah menarik gitu ceritanya. Selain itu, kita juga dikasih lihat detail-detail menarik lainnya tentang kebiasaan orang-orang Korea. Seperti misalkan tentunya yang pertama kayak ngecek ramalan cuaca, terus juga kebiasaan orang Korea naik gunung, sampai ke kebiasaan orang Korea yang suka mendatangi peramal untuk menanyakan ramalan kehidupan maupun juga ramalan percintaan gitu. Dan terakhir yang aku juga suka dari drama Korea ini adalah tone warna yang dipakai di drama Korea ini adalah tipe yang aku suka sih. Karena cerah tapi juga tetap lembut dan juga jadi bikin orang-orang yang ada di drama Korea ini tuh kayak langsung pada cakep-cakep aja gitu. Apalagi juga didukung sama style mereka yang emang cute-cute banget sih. Aku suka sama style yang ada di drama Korea Forecasting Love and Weather ini. Jadi intinya aku merekomendasikan drama Korea ini untuk kamu tonton karena selain kita dapat pengetahuan baru yaitu tentang ramalan cuaca, juga kita bisa ngelihat bagaimana kisah romans yang menyegarkan dan cukup berbeda sama apa yang biasa kita lihat di drama-drama Korea lain. Oke, gitu aja review aku untuk drama Korea Forecasting Love and Weather ini. Jangan lupa kasih pendapat kamu juga kalau misalkan kamu udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dah!